Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, masih bersama Pak Taufik, Guru SMA Negeri 1 Pati Raja. Kita akan belajar masih tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak di bab 1. Fokus hari ini kita akan belajar pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kita mulai dari yang sudah kita pelajari. Ini kita sudah belajar konsep nilai mutlak, persamaan nilai mutlak. Maka yang terakhir kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Kita mulai dari konsep pertidaksamaan nilai mutlak. Kita perhatikan inkubator bayi. Gambar seperti ini. Seorang bayi lahir prematur di sebuah rumah sakit. Untuk mengatur suhu tubuh tetap stabil pada suhu 34 derajat Celcius, maka harus dimasukkan ke dalam inkubator selama 2 hari. Jika pengaruh suhu ruangan membuat suhu inkubator menyimpang sebesar 1 derajat Celcius, tentukan interval perubahan suhu inkubator. Nah, misalkan X adalah segala kemungkinan perubahan suhu inkubator akibat pengaruh suhu ruangan. Dengan perubahan yang diharapkan adalah sebesar 1 derajat Celcius. Nilai mutlak suhu tersebut dapat dimodelkan sebagai pertidaksamaan nilai mutlak X kurangi 34 kurang dari sama dengan 1. Jadi, karena X adalah segala kemungkinan perubahan suhu inkubator yang akan terjadi, sedangkan suhu yang diharapkan untuk bayi tersebut tetap stabil pada suhu 34 derajat Celcius, dengan perubahan yang diharapkan hanya 1 derajat Celcius, maka penulisan nilainya adalah nilai mutlak dari X kurangi 34 kurang dari sama dengan 1. Artinya perubahan maksimum hanya 1 derajat Celcius. Ini yang disebut dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Disebut pertidaksamaan karena apa? Karena di dalam nilai mutlak ada variabelnya. Kemudian tanda hubungnya tidak menggunakan sama dengan, tapi kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan. Maka disebut dengan pertidaksamaan. Kita selesaikan. Sesuai dengan definisi, nilai mutlak X kurangi 34 itu sama dengan X kurangi 34 sendiri jika X lebih dari sama dengan 34. Kemudian diberi tanda negatif depannya, min dalam kurung X min 34 jika X-nya kurang dari 34. Ini sudah kita pelajari definisi ini. Kemudian kita coba selesaikan. Nilai mutlak X kurangi 34 kurang dari sama dengan 1 akan menjadi, kita lihat yang bagian bawah ini, min dalam kurung X kurang dari 34 kurang dari sama dengan 1. Ini, jadi ini diganti yang bagian bawah. Dan yang bagian atas, X kurangi 34 kurang dari sama dengan 1. Ya, kita hitung, ini sudah positif, ini kita hitung yang ini. Pindah ke kanan biar jadi positif, satunya pindah ke kiri. Ini menjadi min 1 pindah kiri, ini pindah kanan, jadi X kurang 34. Minnya hilang depan ini. Jadi min 1 kurang dari sama dengan X dikurangi 34. Dan X kurang dari 34 kurang dari sama dengan 1. Ini ternyata ini sudah sama persis ini. X kurangi 34 semuanya. Tinggal disambung saja. Jadinya adalah min 1 kurang dari sama dengan X kurangi 34 kurang dari sama dengan 1. Jadi negatif 1 kurang dari sama dengan X dikurangi 34 kurang dari sama dengan 1. Nah, kalau kita mau cari nilai X-nya, caranya nih. Di X-nya ada temannya min 34, maka masing-masing ditambah dengan 34 semua di masing-masing suku. Ya, ini 34 tambah 34, ini tambah 34. Maka yang tengah ini nanti X-nya sendirian, karena ini 0 habis. Yang ini jadi 33, yang ini jadi 35. Jadi 33 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 35. Jadi, interval perubahan suhu inkubator adalah X sedemikian hingga 33 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 35. Artinya, suhu terendahnya adalah 33, kita atur, dan suhu tertingginya adalah 35. Agar nanti suhu anak tersebut adalah menjadi 34 derajat Celcius. Nah, oleh karena itu kita tahu pengertian dari nilai mutlak secara induktif adalah pertidaksamaan di mana variabelnya terletak di dalam nilai mutlak. Ini variabelnya di dalam nilai mutlak dengan tanda hubung bukan sama dengan tapi kurang dari atau kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Oleh karena itu kita harus tahu
tentang notasi pertidaksamaan. Notasi pertidaksamaan meliputi ini, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, penyelesaian dari suatu pertidaksamaan satu variabel berupa interval atau selang yang dapat digambarkan dalam suatu garis bilangan. Nah, jika dikaitkan dengan notasi pertidaksamaan, terdapat dua macam interval, yaitu interval terbuka, yakni yang lebih dari atau kurang dari, nggak ada sama dengannya, dan interval tertutup, yaitu kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan yang ada tanda sama dengannya. Kemudian kita mengenal interval tak hingga, yaitu yang X-nya kurang dari A dan X-nya adalah yang lebih dari A, atau ini dari A ke kiri jauh banget atau dari B ke kanan jauh banget. Dan interval berhingga yaitu yang tertutup di antara A sampai B. A kurang dari E kurang dari B, ini tertutup. Baik anak-anak, berikutnya kita kenalkan bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak ini. Pertidaksamaan, kelupaan untuk belum dirubah. Ini pertidaksamaan, ya, pertidaksamaan nilai mutlak. Bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak. 1. Nilai mutlak Fx kurang dari sama dengan C. Ini C-nya harus lebih dari sama dengan 0 ya. Maka penyelesaiannya adalah kalau yang ini kurang dari sama dengan C, penyelesaiannya seperti yang contoh tadi. Hasilnya adalah min C kurang dari sama dengan F kurang dari sama dengan C. Berbeda dengan yang nomor 2 ini. Kalau ini kurang dari sama dengan, kalau ini lebih dari sama dengan. Nilai mutlak Fx lebih dari sama dengan C, maka penyelesaiannya itu terpisah, yaitu Fx kurang dari sama dengan min C atau Fx lebih dari sama dengan C. Kalau ini adalah tertutup, ya. Kalau ini terbuka, min C ke kiri atau C ke kanan, ya. Kemudian yang nomor 3, nilai mutlak Fx kurang dari sama dengan nilai mutlak Gx. Maka nanti penyelesaiannya adalah Fx kuadrat kurang dari sama dengan Gx kuadrat. Yang keempat, nilai mutlak Fx lebih dari sama dengan nilai mutlak Gx. Ini bedanya, ini kurang dari ini sama dengan, sama saja, dikuadratkan saja. Kalau yang ini, nilai mutlak Fx kurang dari sama dengan Gx. Ini nggak ada nilai mutlaknya, sama penyelesaiannya, dikuadratkan saja. Cuma ada penyelesaiannya, tambahan syarat, di mana Gx harus lebih dari sama dengan 0. Karena ini nilai mutlak itu kan harus lebih dari sama dengan 0. Karena kurang dari Gx, maka Gx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Khusus yang nomor 5. Nomor 6, Fx lebih dari sama dengan Gx, dikuadratkan saja, seperti ini. Nah, gini, nanti ini yang saya tulis hanya yang ada lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Masih ada tipe lagi, yaitu yang kurang dari atau lebih dari ini. Kurang dari atau lebih dari, tidak ada sama dengannya. Nanti kalau ini kurang dari tok, nanti penyelesaiannya ya ini kurang dari tok. Karena lebih dari tok, ini lebih dari tok. Ya, ini lebih dari, ini kurang dari. Gitu ya. Kalau ini, pokoknya ini kalau nanti ini kurang dari, ini nanti jadinya ya kurang dari atau lebih dari. Itu aja. Ya, tidak usah ditulis semua, nanti penuh jadinya. Kemudian tipe berikutnya yang seperti ini nanti kita lihat di video berikutnya ya. Oke, kita ambil contoh anak-anak. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak berikut ini. Kelupaan untuk direvisi. Pertidaksamaan nilai mutlak. 1. Nilai mutlak 2x kurangi 5 kurang dari sama dengan 3. 2. Nilai mutlak 4 kurangi 3x lebih dari 2. 3. Nilai mutlak 2x tambah 4 lebih dari sama dengan nilai mutlak x kurangi 1. 4. Nilai mutlak 2x dikurangi 4 kurang dari nilai mutlak x dikurangi 1. Nah, untuk yang ini kita akan pelajari di video yang kedua ya anak-anak ya. Oke. Baik, kita selesaikan. Nomor 1. Apakah bagaimanakah cara menyelesaikan dari nilai mutlak 2x dikurangi 5 kurang dari sama dengan 3? Oke, kita lihat. Tipenya adalah nilai mutlak Fx kurang dari sama dengan C. Maka penyelesaiannya adalah min C kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan C. Sehingga kalau soal ini nilai mutlak 2x kurangi 5 kurang dari sama dengan 3, penyelesaiannya ini berarti min 3 kurang dari sama dengan 2x min 5 kurang dari sama dengan 3, seperti ini. Ya, min 3 kurang dari sama dengan 2x min 5 kurang dari sama dengan 3. Nah, kalau ada seperti ini nanti masing-masing
ditambah dengan 5. Ya. Masing-masing nanti ditambah dengan 5. Tujuannya apa? Ini biar ini 2x-nya sendirian. Tujuan pertama ini dulu. 2x-nya sendirian. Jadi masing-masing ditambah 5. Ini tambah 5, tambah 5, ini tambah 5. Ini tambah 5 jadi min 2, ini 0, harus 0 di sini. Ini jadi 8. Jadinya adalah 2 kurang dari sama dengan 2x kurang dari sama dengan 8. Nah, ini 2x. X-nya harus sendirian, maka harus dibagi 2 semua. Semuanya dibagi 2. Ini jadi 1, ini jadi x, ini jadi 4. 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 4. Nah, inilah penyelesaian. Karena di sini x-nya sudah sendirian. Kalau ini belum. Karena x-nya masih ada angka 2 sebagai variabel. Ya, oleh karena itu, ini 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 4 adalah penyelesaiannya. Ini penyelesaiannya. Nah, kalau ditulis himpunan penyelesaiannya bagaimana? Seperti ini. Himpunan penyelesaian sama dengan x sedemikian hingga 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 4 untuk x anggota bilangan real. Ini boleh tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Kita sudah sepakat kalau tidak ditulis otomatis x anggota bilangan real, sehingga boleh ditulis sebagai himpunan penyelesaian sama dengan x sedemikian hingga 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 4 saja. 2. Nilai mutlak 4 dikurangi 3x lebih dari 2. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita lihat. Tipenya apa nih? Tipenya adalah nilai mutlak fx lebih dari c. Maka penyelesaiannya yang bagaimana? Yang ngumpul seperti ini atau terpisah? Betul, yang terpisah seperti ini. Fx kurang dari min c atau fx lebih dari c. Sehingga kalau ini jadinya apa nanti? Iya betul, jadinya adalah 4 kurangi 3x kurang dari min 2 atau 4 kurang 3x lebih dari 2. Jadi ini ya. Jadinya adalah 4 kurangi 3x kurang dari min 2 atau 4 kurangi 3x lebih dari 2. Kemudian bagaimana caranya? Ini 4-nya pindah ke kanan. Kalau 4 pindah ke kanan jadi berapa? Min 2 kurangi 4 berapa? Min 6. Ya. Min 6. Yang ini 4 pindah ke kanan berarti 2 kurangi 4 berapa? Min 2. Bisa ya? Oke. Jadi yang ini adalah min 3x min 6. Yang ini min 3x min 2. Lengkapnya min 3x kurang dari min 6. Yang ini min 3x lebih dari min 2. Tandanya ngikut ini yang atas loh ya. Ya, ngikut yang atas. Oke, berikutnya. Karena ini depannya min, ubah jadi positif. Penting ini. Min ini jadi positif. Jadi ini 3x ini jadi 6. Dan perhatikan kalau ini dirubah, maka ini juga harus dirubah tandanya. Kalau ini semula kurang dari, ini jadi lebih dari. Kalau ini ada perubahan tanda dari min ke plus, ini dari kurang dari jadi lebih dari. Dari min jadi plus, jadi ini jadi 3x lebih dari 6. Ini juga. Ini jadi 3x, ini lebih dari, jadi kurang dari. Ini min 2 jadi 2, jadi 3x kurang dari 2. Nah, kalau sudah sampai sini, 3 pindah ke kanan, nanti jadi bagi 6 bagi 2 berapa? 6 bagi 3 berapa? 2, betul. Jadi ini x lebih dari 2. Yang ini 2 bagi 3 jadi berapa? 2 per 3. X kurang dari 2 per 3. Bisa ya? Jadi penyelesaiannya adalah x kurang dari 2 per 3 atau x lebih dari 2. Sebaiknya yang kecil kita tulis dulu ini. X kurang dari 2 per 3 atau X lebih dari 2. Kalau mau ditulis HP-nya, yang ini aja ya, yang ngirit lah. HP sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari 2 per 3 atau X lebih dari 2. Paham ya anak-anak ya? Oke. Yang berikutnya agak sedikit rumit ya, diikuti dengan sebaik-baiknya. Contoh nih, nomor 4. Nilai mutlak 2X ditambah 4 lebih dari sama dengan nilai mutlak X dikurangi 1. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ini tipenya adalah nilai mutlak fx lebih dari sama dengan nilai mutlak x. Diapakan? Ayo. Betul, dikuadratkan. Ya, penyelesaiannya f-nya dikuadratkan, g-nya juga dikuadratkan. Sehingga kalau soal yang ini, nilai mutlak 2x tambah 4 lebih dari sama dengan nilai mutlak x kurangi 1, diapain? Betul, dikuadratkan penyelesaiannya. 2x tambah 4 kuadrat lebih dari sama dengan x kurangi 1 kuadrat. Bisa ya? Oke. Nah, kalau dikuadratkan tulis ulang 2 kali. Lebih teliti karena beberapa ini mengkuadratkannya hanya pinggirnya saja. Tidak boleh.
Jadi yang dikuadratkan ya harus komplit semuanya ini. Nah, ini ada yang mengkuadratkan jadi 4x kuadrat tambah 16. Ini jadi x kuadrat tambah 1. Tidak boleh. Makanya biar teliti harus ditulis ulang 2 kali. Seperti ini. 2x tambah 4 dikali 2x tambah 4. Lebih dari sama dengan x kurangi 1 dikali x kurangi 1. Gitu ya. Biar teliti. Terus diurai ini. 2x kali 2x 4x kuadrat. 2x kali 4 8x. 4 kali 2x 8x. 4 kali 4 16. X kali x kuadrat. X kali min 1 min x. Min 1 kali x min x. Min 1 kali min 1 plus 1. Kan teliti jadinya. Yang ini dihitung, ini jadi 16x, yang ini jadi min 2x. Oke, jadinya adalah 4x kuadrat ditambah 16x tambah 16 lebih dari sama dengan x kuadrat min 2x ditambah 1. Kalau ada bentuk kuadrat kayak gini, yang sebelah kanan nanti dinolkan, dibuat nol. Maka ini pindah kiri semua. Jadi 4x kuadrat dikurang x kuadrat dan seterusnya. 4x kuadrat dikurang x kuadrat, ini 16x ditambah 2x. 16 dikurangi 1 lebih dari sama dengan 0. Ini dibuat 0. Kalau sudah kita hitung, ini jadi 3x kuadrat. Ya, 3x kuadrat, ini jadi 18x, ini jadi 15. Jadi 3x kuadrat ditambah 18x ditambah 15 lebih dari sama dengan 0. Ternyata ini bisa dibagi 3 anak ternyata. Bagi 3 bisa, bagi 3 bisa, bagi 3 bisa. Sederhana kan biar kita hitungnya mudah ya. Oke, bagi 3. Jadinya x kuadrat ditambah 6x ditambah 5 lebih dari sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh depannya A berapa ini? Angka 1 ya, berarti depannya X kuadrat berapa? Angka 1, berarti A-nya 1. Depannya X berapa? 6, berarti B-nya sama dengan 6. C berapa ini? Sama dengan 5 ya. Itu ya, jadi A sama dengan 1, B sama dengan 6, C sama dengan 5. Karena A-nya sama dengan 1, maka carilah dua bilangan jika dikali sama dengan C. C-nya berapa? 5. Dan jika jumlah sama dengan B, B-nya berapa? 6. Kita cari. Dimulai dari yang dikali 5. Yang dikali 5 itu siapa? Ya. Yang dikali 5 itu siapa? Yaitu 5 kali 1 sama dengan 5 ya. Min 5 kali min 1 sama dengan 5 juga. Hanya 2 pasang. Nah, sekarang kita cari yang di jumlah 6. Kita cek. 5 tambah 1, 6. Min 5 tambah min 1, min 6. Berarti yang ini. Ya. Kalau dikali 5, kalau dijumlah 6. Berarti 5 dan 1. Pilih 5 dan 1. Begitu ya. Nah, kita peroleh faktornya berarti adalah x plus 5 dari sini. Dan x plus 1. Ya, x plus 5 kali x plus 1. Maka nanti pembuat nolnya adalah x plus 5 sama dengan 0. Atau x plus 1 sama dengan 0. Kita peroleh yang ini x-nya sama dengan min 5, ini pindah kanan. Yang ini x-nya sama dengan min 1, ini pindah kanan. Begitu ya. Kita buat garis bilangan kalau sudah sampai sini. Karena ini pertidaksamaan, buat garis bilangan. Kalau ini sama dengan sih sudah selesai sampai sini. Gitu ya, lanjut. Kita buat garis bilangan, ini agak repot memang. Kita buat garis bilangan dengan dua nilai. Kita buat tanda 2 titik di sini. Ya, 2 titik. Dengan yang sebelah kiri itu min 5 dulu, boleh min 1 dulu. Yang lebih kecil dulu. Min 5 dulu ini di sini. Ini di sini min 1. Ya, min 5, min 1. Maka ada 3 daerah. Yaitu daerah 1. Daerah yang kurang dari min 5 sebelum min 5. Daerah 2, daerah antara min 5 sampai min 1. Daerah 3, daerah yang lebih dari min 1. Kita tulis X kurang dari sama dengan min 5. Ini kurang dari sama dengan, ngikuti soal aslinya ini. Kurang dari sama dengan min 5. Yang ini di antara min 5 sampai min 1 tulisnya min 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan min 1. Yang ini lebih dari min 1 tulisnya X lebih dari sama dengan min 1. Begitu ya anak-anak ya. Oke, jadi ada 3 daerah ini. Daerah 1 kalau mau pilih angka sebelum min 5, misal pilih min 6. Kalau dari daerah 2, di antara min 5 sama min 1, pilih min 4, min 3, min 2. Ya. Tapi tidak boleh min 5, tidak boleh min 1. Karena nanti hasilnya akan 0. Wong ini sudah statusnya pembuat 0 sih. Ya. Jadi ini jangan pilih min 5, jangan pilih min 1. Kalau lebih dari min 1, boleh pilih 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan sebagainya. Tapi pilih salah satu angka saja nanti. Nah, bagaimana cara milihnya seperti ini? Dari masing-masing daerah, ini daerah 1, daerah 2, daerah 3, kita substitusi ke X kuadrat ditambah 6X plus 5, lebih dari sama dengan 0, dari ini. Ya, ini. Kita substitusi ke sini. Karena ini tandanya adalah lebih dari sama dengan 0, nanti pilih
yang nilainya lebih dari sama dengan 0. Caranya seperti ini. Daerah 1 contoh nih. Daerah 1 adalah X kurang dari sama dengan min 5. Maka pilih sebelum min 5. Berapa? Min 6. Pilih X sama dengan min 6. Kita substitusi kemana? Ke sini nih. Nah ini, sini. Kita substitusi gini. X kuadrat plus 6X plus 5. Kita hitung sama dengan min 6 kuadrat ditambah 6 kali min 6 ditambah 5. Karena X-nya min 6 ya. Ini jadi 36, ini jadi min 36, ini tetap 5. Kita hitung ini habis, ini plus 5. Jadi sama dengan 5. Sekarang kita analisa. Plus 5 ini, hasil ini, 5. Kita analisa, hubungkan dengan ini. Pilih daerah yang lebih dari sama dengan 0. Nih. Ternyata 5 ini lebih dari sama dengan 0. Benar apa enggak? Ya, benar. Jadi daerah 1 yang X kurang dari sama dengan min 5 adalah daerah yang benar. Maka dipilih. Paham ya? Jadi daerah 1 kita pilih. Jadi X kurang dari sama dengan min 5 ini adalah jawaban penyelesaian. Nah, kita cek ini penyelesaian atau bukan. Ini penyelesaian atau bukan. Baru daerah 1 yang ketemu. Ya, sekarang untuk daerah 2 kita cek penyelesaian atau bukan. Caranya sama. Di antara min 5 sampai min 1 ini, kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan min 1 ini, kita pilih salah satu yang mudah untuk dihitung. Misal X sama dengan min 2. Boleh enggak yang lain? Boleh, min 3, min 4 boleh. Salah satu aja. Substitusi kemana? Ke sini lagi ya. X kuadrat tambah 6X tambah 5. Sama dengan min 2 kuadrat ditambah 6 kali min 2 ditambah 5. Atau 4 dikurangi 12 ditambah 5. Sama dengan berapa ini? Kita hitung. 4 tambah 5, 9 dengan min 12, min 3. Kita lihat, kita analisa. Min 3 kita mintanya kan lebih dari sama dengan 0. Min 3 sama lebih dari sama dengan 0. Ya jelas salah ya. Salah mau dipilih enggak? Ya tidak. Jadi karena salah tidak dipilih. Sehingga ini daerah 2 tidak dipilih. Min 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan min 1. Bukan penyelesaian. Bukan penyelesaian ya enggak usah dipilih. Ya. Daerah 2 bukan penyelesaian. Tidak usah dipilih. Daerah 3. Untuk X lebih dari sama dengan min 1. Kita pilih yang lebih dari min 1 berapa? 0, 1, 2, 3. Kita pilih salah satu yang mudah dihitung, yaitu 0. Pilih X sama dengan 0. Kita substitusi ke sini lagi. X kuadrat plus 6X plus 5. X kuadrat plus 6X plus 5 sama dengan 0 kuadrat ditambah 6 kali 0 ditambah 5. Sama dengan 0 tambah 0 tambah 5. Sama dengan berapa? 5. Kita analisa, ternyata ya, masukkan sini. 5 lebih dari sama dengan 0. Benar ya? Jadi daerah 3 yang X lebih dari sama dengan min 1 kita pilih karena ini penyelesaian. Sehingga penyelesaiannya adalah ini. Ya. X kurang dari sama dengan min 5 atau X lebih dari sama dengan min 1. Kalau terpisah ini daerah 1 atau daerah 3. Jadi karena terpisah atau punya atau jangan dan. Jadi penyelesaiannya adalah daerah 1 atau daerah 3. Bisa kita tuliskan berarti penyelesaian adalah X kurang dari sama dengan min 5 atau X lebih dari sama dengan min 1. Seperti ini. Ya, penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan min 5 atau X lebih dari sama dengan min 1. Kalau kita tulis HP-nya, HP sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 5 atau X lebih dari sama dengan min 1. Untuk X angka bilangan real kalau ditulis lengkap. Demikian anak-anak ya. Semoga pintar semuanya. Untuk soal yang kelima tadi kita buat di part yang kedua saja biar tidak terlalu panjang. Semoga sehat semuanya dan semoga paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.